aha, aha.
wa ala wa sahbihi ahil malikil kudusi salam bismillahil ajijil hakim wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat kita. Semoga keberkahan bagi hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita. Semoga Allah menambahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita terus menerus dan memasukkan ke golongan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin saya menasihati kalian itu merasa puas dengan pemberian manusia, tapi pemberian Tuhan kalian tidak merasa puas. Padahal itu terbalik. Bagaimana pemberian Tuhan? Napas setiap hari diberikan. Yalah, kadang kita tidak menghiraukan napas itu. Yang kita pikirkan bagaimana supaya dapat undian, mendapatkan payung cantik. Yalah, payung cantik di BRI kah, di manakah? Yalah, berebut kita soal itu. Yalah, nah, pemberian manusia. Harusnya belajar kita mengedepankan pemberian Allah yang ada pada diri kita ini, kita pahami, kita renungkan. Hatta tatubu wa takhlasu bitaubati wa tasbutu alaiha wa tawafaqahu al-qadara wal qada pima lakum wa alaikum pima ya'iju wa yazil, sehingga engkau bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu. Wa takhlasu, belajar mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melihat pemberian Allah. Allah tidak mengejar pemberian manusia. Bitaubati, dengan cara bertaubat kepada Allah. Taubat itu kemarin mengucap astagfirullahaladzim, berjanji di hati tidak lagi mengulangi perbuatan buruk. Jadi berjanji di hati. Yang ketiga, mengikuti perbuatan segala sesuatu dengan perbuatan kebaikan. Al-ajmu, menetapkan hati untuk berbuat baik terus. Itu bertaubat artinya. Jadi minta ampun kepada Allah, menyesali atas perbuatan. Nah, itu adalah bertobat. Wa tasbutu, dan menetapkan alaiha, di atasnya. Wa tawaffaqul qadara wal qadar, bagaimana engkau bisa berserasi dengan qada dan qadar Allah. Bima lakum, yang diberikan Allah kepada kalian. Alaikum bima ya'iju wa yazilu. Mungkin pemberian Allah itu ada yang nikmat, ada yang menyakitkan hati. Yalah, siapa menyakitkan hati? Orang bisi kendaraan, kita sepeda aja di rumah. Yalah, kadang-kadang bisa sakit hati kita. Waduh, merasa kalah dengan orang lain, merasa hina kita. Padahal tidak perlu merasa hina. Boleh jadi pemberian itu Allah menyukai kepada kita, keadaan itu. Bil ghina wal fakri, boleh jadi Allah menjadikan kamu orang yang kaya, wal fakri, atau justru orang fakir. Ya, kita tidak bisa mengejar juga kekayaan ini lah, dikejar-kejar kau lah kaya, nggak bisa juga lah, tetap aja kakak ini juga nah. Yalah, kekurangan. Yalah, nak jadi kaya adalah sini yang kau jadi kaya, ada juga lah. Nah, orang kaya tuh dasar ada tuangannya lah. Nah, andaikan bapak anaknya Soeharto, kaya bapak nih. Iyalah, kira-kira kaya kada kalau anaknya Soeharto, Pak Soeharto. Nah, kaya lah. Bil afiyati wal maradi, soal sehat bang, kita lah anak nggak bisa juga kita
Ada orang tiap hari olahraga supaya sehatnya, kalinya tidak sehat juga. Yalah, ada di mana di kampung tiap hari ke kebun lah, sehat tetap aja sakit-sakit sih Din. Nah, ada juga jarang ke kebun tapi sehat sih Din. Aneh hidup nih. Yalah. Wal maradi, sakit. Kita lemandaki sakit tidak juga lah. Gimana kita redo atas keadaan itu? Bima tuhibuna wa bima tukrahuna. Sebenarnya problematikanya adalah soal peran hatimu. Apakah kamu bisa menerima atau kamu mengingkari Tuhan? Nah, itu sebenarnya amalan itu yang hebatnya. Di rahasia amalan itu, bisakah di hati kita menerima apa pemberian Allah, menyukainya, ataukah kita tukrihuna, membenci pemberian Allah itu? Yalah, itulah peran kita di situ. Bang, peran kita lawan Tuhan tuh. Jadi kalau tidak ada uang bersedekah banyak-banyak, itu aja malah kan? Yalah, malah kan bisa menerima keadaan di reda, rela, nggak bisa bersedekah banyak kayak orang, ya kah? Ya, saya duit kada tapi ada juga, duit tidak begitu banyak juga, yalah. Bersedekah, pas-pasan bersedekah, yalah. Nggak apa-apa, ridho kita. Pingin hati banyak kaya, tapi kita ridho atas pemberian rezeki daripada Allah aja. Itu peran kita, maksudnya di situ peran kita. Ya kaum, tabi'u hatta tataba'u. Ikutilah Allah dan Rasulnya hatta tataba'u, sehingga engkau juga akan diberikan ikutan kepada kalian. Maksudnya ditambahkan kepada dirimu supaya kalian diikuti oleh orang lain. Akadimu hatta takdimu atau tukdamu. Berkadamlah, berkadam itu jadilah pelayan Allah. Niscaya bila kamu berpelayan kepada Allah, hatta tukdimu, kamu akan dilayani Allah. Nah, jadi apakah perluan, keinginan langsung dikabulkan Tuhan? Yalah, belum kita meminta sudah dikabulkan Allah aja wa jalla. Jadi tidak sibuk kita meminta, langsung diberi Allah sudah, dan kita ridho. Kenapa? Karena prinsip kita ingin melayani Allah, kita ingin mengabdi kepada Allah. Tabiul aqdiyah, ikuti saja takdir Allah itu, ketetapan Allah itu, wal aqdari, dan takdir-takdir yang Allah tentukan. Waqdamuha, layani saja takdir Allah itu, hatta yataba'ukum wa yaqdamukum, sehingga kalian mengikutinya dan menjadi pelayan-pelayan Allah azza wa jalla. Jalulah hatta tazulla lakum, menghinakan dirilah kalian hatta tazullu lakum, sehingga kalian benar-benar hina di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, jadi kalau kita menghinakan di hadapan Allah, yalah. Jadi tidak ada rumus dalam agama itu bersombong-sombong, tidak ada. Menghinakan di hadapan Allah itu ya amal yang tertinggi itu, menghinakan diri kepada Allah. Bersedekah pun guru, bersedekah itu tinggi juga, tapi tinggi lagi menghinakan diri di hadapan Allah. Yalah, kalau bersedekah belum tentu hati kita merasa hina di hadapan Allah. Kadang-kadang kita merasa sombong, yalah. Nah, menghinakan itu penting, menghinakan diri di hadapan Allah. Al-haqqu azza wa jalla laisa bijalamil abid. Hak Allah azza wa jalla itu ialah Allah tidak menjolim kepada hambanya. Nah, ini prinsip sekali. Laisa bijalamil abid. Allah tidak pernah menjolim hambanya. Jadi apapun di pikiran kita menganggap Tuhan kita merendahkan keadaan kita, itu salah. Allah tuh pasti mengangkat diri kita, memperbaiki diri kita. Jadi itu prinsipnya, karena Allah bukanlah menjolim, menganiaya kepada para hamba-hambanya. Nah, ini penting mana diketahui untuk dipahami. Ya gulam, ija qadamta ija wafakta wukipat, ija qadamta kudiman. Jika engkau melayani Allah, engkau akan dilayani Allah. Jika engkau bisa berserasi dengan Allah, Allah pun akan menyerasikan dirimu dengan dirinya. Nah, ya Pak, nah, itu amalannya, kawalah diamalkan nih. Nah, di hari-hari kita mengingatkan
Berhentilah kalian, waqafta, wuqibat, kalian akan dihentikan Allah. Nah, di mana berhenti karena Allah, Allah pun menghentikan kalian karena Allah, karena dirinya. Aqdamul haqqa ta'ala wala tastagil anhu bikidmati haula'i salatina. Janganlah engkau sibuk untuk berkhidmat, melayani para sultan-sultan. Nah, para pejabat-pejabat, para apa lagi? Para ahli dunia lah. Nah, yang kaya-kaya jangan sibuk itu, jangan. Janganlah. Nah, baik di dalam agama aja kita mengabdi. Janganlah. Nah, itu kalau bisa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.